terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depan ditentukan oleh pilihanku hari ini. Apa yang telah terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depanku ditentukan oleh pilihanku hari ini. Ku tak ingin menyesal di kemudian hari. Hidup adalah pilihan, pilihannya Tuhan. Hai anak remaja muda yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua hari ini? Pastinya bersuka cita. Hari ini Kak Yuni gak sendirian, Kak Yuni ditemani oleh Kak Tami. Kita siap memuji nama Tuhan semuanya? Kita siap memuji nama Tuhan Kak Tami? Iya dong. Kita siap memuji nama Tuhan. Mari kita sekarang mendengarkan firman-Mu. Mari kita nyanyikan nyanyi dan bersoraklah. Yesus
kami bersorak karena Kau Tuhan. Hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Mari anak remaja muda yang dikasih Tuhan, kita mau bekali diri kita dengan firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Yuk kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ada semua karena berkat-Mu. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami mau mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Tuhan, beri kami telinga, hati, bahkan pikiran kami untuk kami mengertikan firman-Mu. Hikmat Roh Kudus ada bagi kami, memampukan kami untuk kami dapat mengertikan firman-Mu dan kami melakukannya. Berkati Kak Iriama yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan hikmat-Mu atas beliau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik Happy Teens, kita bersyukur bisa beribadah lagi walaupun masih lewat online. Kita doakan ya adik-adik ya, semoga kondisi Indonesia, kondisi Jakarta bisa lebih baik dari corona ini ya, sehingga kita bisa beribadah normal lagi, kita bisa beribadah di gereja lagi. Kangen gak sih adik-adik kita beribadah, memuji, menyembah, adik-adik yang melayani kembali lagi main musik, main drum, main bass, nyanyi, memuji Tuhan, berdoa, kumpul bareng lagi dengan teman-teman. Wah, adik-adik gak rindu suasana itu ya? Kadang berharap adik-adik punya kerinduan itu ya, supaya kita bisa beribadah lebih dan lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kak Donald aja kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur kami ada di sini, kami masih sehat, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami ingin waktu ini Tuhan, kami mau dedikasikan untuk Engkau. Kami ingin fokus, kami ingin menghargai Engkau. Walaupun tidak ada yang melihat, kami percaya Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap tingkah langkah kami, agar kami juga Kau dapati menjadi anak-anak Happy Teens yang betul-betul punya integritas, punya tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, bantu kami semua supaya kami bisa mengerti, memahami berita firman Tuhan hari ini, agar kami menjadi anak-anak remaja yang kuat, tangguh, dan menjadi anak remaja yang berbahagia. Kami siap untuk belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Donald ajak kita masih membahas tentang Lukas pasal 17 ayat 1-6. Coba adik-adik baca ya. Ini Kak Donald sudah pernah sharingkan, sudah pernah Kak Donald bahas juga di ibadah Zoom. Ada 2 kali Kak Donald membahas adik-adik tentang Lukas pasal 17 ini. Kali ini Kak Donald mau lanjutkan adik-adik ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak remaja agar kita mampu menjadi pengelola kehidupan. Nah, kalau kita bisa jadi pengelola kehidupan inilah, maka adik-adik akan menikmati kebahagiaan, happy teens dalam hidup kalian. Oke, itu tema Kak Donald. Ini tema yang terus menjadi sambung menyambung adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa memahami, menyimak dari sejak pertama Kak Donald memberikan tema pengelola kehidupan ini. Ya, kalau adik-adik masih simpan itu, ingat itu, Kakak Donald percaya, Kak Donald yakin adik-adik akan jadi anak-anak remaja yang pasti diberkati, pasti kuat, pasti istimewa, pasti berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti bahagia. Oke? Nah, mari kita belajar adik-adik. Di dalam pasal ini, Lukas pasal 17, Yesus itu memberikan sebuah peringatan kepada murid-muridnya. Ya, peringatan yang pertama apa adik-adik? Yang pertama yang Tuhan Yesus peringatkan adalah jangan sampai kita mengalami kesesatan. Ya, jangan sampai kita mengalami kesesatan. Peringatan yang kedua Tuhan ingatkan apa adik-adik? Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, berbuat dosa kepada kita, maka kita pun harus memaafkan dan mengampuni. 1 kali dia bikin salah, kita maafkan. 2 kali dia bikin salah, kita
maafkan. 3 kali dia bikin salah, kita hajar, kita tonjok. Apakah begitu adik-adik? Tidak. Dalam Lukas 17 ini tidak diajarkan seperti itu. Bahkan Yesus memberikan sebuah target, sebuah target yang harus dicapai oleh murid-murid. Kalau saudaramu berdosa kepadamu 7 kali, maka kamu pun harus mengampuni, memaafkan dia juga 7 kali. Nggak bisa dia bersalah sama kita 7 kali, lalu kita cuma maafin, saya cuma maafin kamu yang sekali itu aja. Yang waktu kemarin itu aja. Yang baru ini, yang belum susah-sudahnya, saya tidak maafkan. Saya hanya maafin kamu cuma 1 aja. Yang lain saya nggak bisa maafin. Nggak bisa! Hanya 1 aja yang saya bisa maafin. Nah, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu adik-adik. Apalagi kita tidak maafin sama sekali. Wah, ini berat nggak? Susah nggak? Susah, siapa bilang ini gampang adik-adik? Betul nggak? Kita aja disakiti orang, kita disenggol orang, kita diomongin orang aja, kita tersinggung. Akhirnya kita nggak mau lagi bergaul sama dia, kita nggak mau lagi temenan sama dia. Kita gampang sekali temperamen, gampang sekali baper adik-adik. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kita pengen itu menolong orang, tapi orang lain malah memanfaatkan kita. Kita juga pasti nggak suka kan? Apalagi ini kelasnya kelas orang berdosa. Apalagi ini kelasnya kelas orang berdosa. Adik-adik tahu kan apa namanya berdosa? Nah, ini mesti kita bedain ya adik-adik. Supaya kita jangan sampai merasa bahwa nggak ada kata maaf sama orang. Dosa aja kita harus memaafkan, apalagi bicara yang lain. Nah, adik-adik ada yang namanya ini, pertama ini human error. Ya, sebelum ketingkatan ke dosa ini ada namanya human error adik-adik. Ini orang kilaf, orang lupa, itu namanya human error. Ya, adik-adik pernah nggak ngalami kayak gitu? Kak Donald mah udah sering adik-adik kayak begini. Human error, bisa kacamata ketinggalan lah, ya kan? Kunci ketinggalan lah, gitu kan? Lupa naruh barang lah, pokoknya jadi berantakan gitu. Itu human error, nggak ada orang lain loh. Kita sendiri yang bikin masalah. Kenapa? Karena kita error. Betul nggak adik-adik? Ayo, siapa yang model kayak gitu, yang juga pernah begitu? Pasti adik-adik ada human errornya. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada papi, nggak ada mami, nggak ada cici, nggak ada koko. Tapi kita bisa bikin kesalahan sendiri. Aneh nggak sih? Ya kan? Nah, ini namanya human error. Kita ada sesuatu yang mungkin ya karena kita nggak fokus, kita lalai, kita teledor, kita lupa. Terjadilah human error itu adik-adik, ya. Tapi yang kayak begini dimaafin juga nggak? Ya dimaafin lah adik-adik. Gak bisa kita marah-marahin terus-menerus. Kita bisa maafkan yang begini, walaupun bukan berarti kita maafin terus artinya ya nggak apa-apa, biarin aja, terusin aja berbuat begitu, nggak apa-apa, saya nggak akan marah, saya nggak akan sakit hati. Bukan itu juga maksudnya adik-adik. Tapi kita ini seperti yang Yesus ajarkan dalam Lukas pasal 17. 7 kali dia berbuat dosa, 7 kali juga kita harus memaafkan dan mengampuni. Nah, begitu juga dengan human error. Ya, nah setelah human error ini, kalau ini human error kita juga tidak berbenah adik-adik, ini bahaya loh. Ya, kita udah dimaafin, udah bagus nih, udah diterima, udah orang akhirnya mau terima lagi kesalahan kita, mau mengerti dan memberi kesempatan kepada kita, mami, papi, koko, cici, dede misalnya ya. Kita udah bersyukur, guru-guru kita misalnya sudah memaafkan keteledoran kita di sekolah. Kita udah bersyukur masih dikasih kesempatan. Betul nggak adik-adik? Seperti nilai ulangan kita jelek, dikasih remedial. Tugas kita terlambat dikumpulkan, masih dikasih kesempatan kumpulin dinilai. Itu masih bagus. Tapi kalau kita udah tahu kita ini bikin human error, kita yang males, kita yang lalai, terus kita nggak berubah, lama-lama apa nih adik-adik? Ini akan kita ini akan membuat kita melakukan kesalahan dan pelanggaran. Nah, ini bahaya nih adik-adik. Kalau udah kesalahan dan pelanggaran ini maksudnya apa? Kita melakukan perbuatan yang menyakiti orang. Kita melakukan tindakan yang ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dan ini kita udah melibatkan orang lain. Kalau tadi human error, kita nggak ngelibatin siapa-siapa nih. Karena ulah kita sendiri, ya rugi kita sendiri. Walaupun akibatnya ada orang juga, orang lain yang kena dampaknya ada. Tapi
pemicu utamanya kita. Tapi kalau pelanggaran ini, kesalahan ini, nah ini adik-adik kita berurusannya dengan siapa? Dengan orang lain, dengan hukum, dengan tata tertib, dengan norma-norma. Nah, ini pelanggarannya udah sampai level itu adik-adik. Tapi ini belum bisa dikategorikan dosa adik-adik. Ya, belum dikategorikan dosa dalam arti apa? Ini kan karena kita berbuat salahnya sama orang lain. Human error, kita bikin salah, bikin masalah sama diri sendiri. Ya, kalau sama orang lain ya melanggar aturan, itu akhirnya kita melukai orang lain, nyakitin orang lain jadinya adik-adik. Ini pun kita mesti bisa maafkan kalau ada orang yang mungkin nyakiti kita, melanggar aturan yang sudah kita buat, ya. Kita masih bisa maafin. Nah, kalau dosa ini levelnya apa? Dia bikin masalahnya sama siapa? Sama Tuhan. Bukan sama orang lain saja, bukan sama diri sendiri saja, tapi sama Tuhan. Nah, kalau udah dosa nih adik-adik, levelnya udah dosa, udah pasti tiga-tiganya ada. Ya, udah pasti tiga-tiganya ada. Dia di dalam orang yang berdosa, pasti dia human error. Di dalam orang yang berdosa, pasti dia nyakitin orang lain, melanggar aturan, dan dia pasti tidak akan bisa bekerja sama dengan orang lain. Pasti jadi troublemaker. Karena udah Tuhan aja disakiti. Tuhan aja dilanggar. Tuhan aja dilawan. Nah, masa sama orang nggak mungkin lah. Yang tinggi aja bisa dilawan, apalagi yang di bawah Tuhan. Itulah dosa adik-adik. Tapi Tuhan ingatkan, 7 kali saja dia bikin dosa, kita mesti maafin. Wah, susah tuh adik-adik. Ya, mengelola itu tuh nggak gampang. Mengelola yang kayak gini-ginian tuh susah. Kalau cuma nata barang supaya rapi, baju supaya kelihatan bersih, ya, kita bisa memelihara barang supaya tidak rusak, awet, bisa 10 tahun barang nggak rusak, ya itu mungkin bisa. Tapi untuk mengelola yang kayak begini, belum tentu bisa adik-adik. Adik-adik mungkin boleh rapi orangnya, tapi coba kalau disakiti orang. Ayo, adik-adik mungkin bisa saja tertib nih, ya, punya agenda, jadwal, schedule yang bagus. Coba kalau misalnya adik-adik nih, yang sudah adik-adik buat, adik-adik susun tiba-tiba berantakan. Terjadi sesuatu di luar dugaan. Apa yang adik-adik alami? Wah, pasti adik-adik emosi kan. Nyalain orang, udah pasti ini susah memaafkan yang bikin masalah, yang merusak agenda saya. Betul nggak? Iya. Tapi Yesus ajarkan murid-muridnya nggak seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lewat Lukas pasal 17 ini, Tuhan ingatkan apa? Peringatkan apa adik-adik? Ini penting nih adik-adik, yang ketiga ini. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan bilang apa? Engkau bisa memindahkan pohon tertanam ke lautan. Wih, kita kayak punya ilmu sakti mencabut pohon, terbangkan, lempar ke laut adik-adik. Wah, itu luar biasa adik-adik ya. Itu makna yang, waduh, itu spektakuler itu adik-adik itu ya. Adik-adik punya otoritas, adik-adik punya kuasa. Itu poin pentingnya adik-adik. Ya, jadi ini jangan adik-adik praktekkan secara lahiriah ya. Coba adik-adik ada pohon di rumah, adik-adik doain gitu, tangking, hai pohon mangga, hai pohon pisang, hai pohon rambutan, hai pohon kelapa gitu, pindah gitu. Terus kalau adik-adik tiba-tiba pindah, emang hasilnya apa? Tujuannya apa? Pamer, mau kasih lihat kuasa, sakti gitu. Ya kan nggak mungkin Tuhan Yesus memberikan perintah untuk membuat kita itu jadi orang seperti ini. Bahaya nih adik-adik kalau orang Kristen kayak gini semua gimana? Kalau seluruh orang gereja Kristen pakai ilmu kayak begini gimana? Wah, pohon-pohon semua cabut tuh adik-adik ya. Berantakan semua pindahnya di laut, jadi apa tuh? Jadi hutan gitu ya adik-adik ya. Bukan itu tentunya ya adik-adik ya. Tapi Tuhan ingin poinnya adalah bukan soal masalah pohon pindahnya adik-adik. Bukan itu. Tapi Tuhan sedang ingin kasih tahu kalau engkau punya iman, walaupun imanmu sebiji sesawi, itu sudah di mata Tuhan itu adik-adik. Itu udah memenuhi KKM. Itu udah memenuhi standar Tuhan. Bahwa ketika adik-adik punya iman, Kak percaya engkau punya otoritas, punya kuasa. Untuk apa? Untuk tidak tersesat, untuk tidak punya kebencian, kemarahan yang membuat adik-adik tidak bisa memaafkan saudaramu, tidak bisa memaafkan orang lain. Untuk adik-adik juga punya pengalaman supranatural,
mujizat dan kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup adik-adik. Dan yang paling penting adik-adik, dengan iman yang adik miliki itu, adik-adik akan semakin bisa cocok sama Tuhan. Semakin adik-adik bisa ngalamin apa yang Tuhan rasain, apa yang Tuhan alami. Nah, itu luar biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa semakin sehati sama Tuhan ketika iman adik-adik itu bertambah. Nah, ya adik-adik ya, lihat nih, Tuhan gak minta adik-adik imanmu bertambah jadi seperti batu yang besar atau seperti setinggi gedung bangunan, setinggi gunung. Tuhan cuma minta kalau imanmu sebiji sesawi aja, udah cukup kok. Ya, iman sebatas itu aja engkau sudah punya otoritas, sudah punya kuasa, sudah punya kemampuan di mata Tuhan adik-adik. Oke? Jadi 3 peringatan ini adik-adik yang Tuhan sedang ajarkan lewat Lukas pasal 17 ini. Coba cek adik-adik. Coba kita cek. Kita ada tersesat nggak? Coba cek. Kita ada bisa memaafkan orang berdosa nggak? Coba cek adik-adik. Nah ini penting nih. Kalau Yesus bilang, kalau ada saudaramu berbuat salah, berbuat dosa, engkau harus bisa maafkan. Artinya apa tuh adik-adik? Yang berdosa bukan kita loh. Orang lain, bukan kita. Levelmu udah sampai situ belum? Atau jangan-jangan kita yang bikin. Nah itu berarti human error nih adik-adik. Kita akhirnya, ya yang salah kita. Gitu. Ini Tuhan mau sedang ajarkan kalian sebagai anak-anak teens, sebagai pengelola kehidupan. Sampai levelmu itu engkau tidak tersesat. Kalau tidak tersesat, seperti yang sesat siapa? Bukan kita. Orang lain yang ingin menyesatkan, tapi adik-adik tidak tersesat. Supaya adik-adik tidak berdosa, tetapi bukan berarti membenci orang berdosa. Berarti yang berdosa siapa? Orang lain, bukan kita. Gitu adik-adik. Nah, lalu Tuhan ingin kita tambahkan iman. Nah, baru ini buat adik-adik. Adik-adik mulai ngurusin iman adik-adik. Urus imanmu adik-adik sampai ditambah. Adik-adik, kalau kalian makan yang enak, ada makanan menu yang enak, Kak Donald yakin adik-adik gak mungkin makannya sedikit. Betul gak? Seleranya adik-adik pasti nafsunya gede. Karena enak. Ya nggak? Adik-adik kalau main gamenya itu menyenangkan, pasti adik-adik gak mungkin mainnya sebentar. Pasti adik-adik dengan sendirinya, ya adrenalin adik-adik nih terdorong untuk lagi dan lagi. Betul nggak adik-adik? Bagaimana dengan iman adik-adik? Ada nggak lagi dan lagi? Atau biarin aja deh, nggak punya iman juga nggak apa-apa, nggak usah iman-imanan deh. Apakah begitu adik-adik? Kalau kita ngalami kayak gitu, bahayanya adik-adik. Bahayanya apa? Engkau akan bisa tersesat. Bahayanya lagi apa kalau imanmu nggak bertambah? Kamu yang nanti akan terus buat dosa, buat salah, buat pelanggaran, human error lagi. Dan adik-adik tidak akan bisa memaafkan orang lain. Tidak akan bisa mengampuni orang lain. Nah ini 3 hal ini saling keterkaitan satu dengan yang lainnya adik-adik. Oke, sampai sini jelas adik-adik ya? Ayo coba kita bangun kembali adik-adik. Semangat adik-adik untuk mengelola kehidupan ini ya. Next time Kak Donald akan jelaskan ini. Bicara tentang penyesatan ini. Ya, supaya adik-adik bisa mengenal bahwa bagaimana kita bisa membedakan ini ajaran sesat, ini ajaran yang benar. Nah, itu penting tuh adik-adik. Ya, Kak Donald ingin kalian mengenal itu supaya kalian jadi orang Kristen remaja, jangan cuma sekedar hanya beragama Kristen saja, tapi adik-adik menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang murni, orang Kristen yang punya integritas, orang Kristen yang hidup di dalam iman yang teguh, iman yang kuat adik-adik. Oke? Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa jadi pengelola kehidupan ini. Anak-anak remaja di zaman sekarang ini Tuhan. Tentu ada begitu banyak informasi, banyak sekali berita-berita, banyak sekali hal-hal yang kami dengar di sekeliling kami. Tapi bantu kami Tuhan supaya jangan sampai kami terbawa arus, kami terprovokasi, kami ikut-ikutan. Kami tidak bisa membedah, kami tidak bisa membedakan, kami tidak punya filter. Tuhan
Tuhan, tolong kami supaya jangan kami yang tersesat, Tuhan. Tolong kami supaya kami juga mengenali manakah ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Di lain waktu kami akan belajar lebih lagi tentang firman-Mu ini, Tuhan. Bantu kami juga Bapa untuk kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Kami juga tidak menyakiti orang lain, melanggar aturan, hukum, tata tertib yang sudah dibuat. Dimulai dari rumah kami, papa mama kami punya aturan. Bantu kami supaya kami jangan melanggar, kami jangan melakukan kesalahan, Tuhan. Bantu kami juga supaya jangan kami terjadi human error, Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami supaya jangan sampai menjadi kami yang berdosa, Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya kami pun menambahkan iman kami, Tuhan. Kami punya faith. Kami bukan cuma punya belief atau kami hanya punya trust. Kami punya faith ya Tuhan. Tolong iman kami ini Tuhan. Supaya iman kami ini bertambah Tuhan. Dan Tuhan ingin iman kami bertambahnya ini bukan bertambah untuk membuat kami jadi orang yang pamer kuasa. Untuk membuat kami menunjukkan kehebatan kami. Kami bisa pindahkan pohon ke laut Tuhan. Bukan itu yang terpenting Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kami menjadi orang yang beriman, sehingga kami punya otoritas, kami punya kuasa, iman kami teguh, iman kami tangguh, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak berdosa, kami juga tidak punya kebencian, sakit hati, luka batin yang membuat kami tidak bisa memaafkan orang lain. Tuhan tolong kami juga supaya kami punya pengalaman mengalami mujizat keajaiban Tuhan. Kami juga punya hati yang cocok sama Tuhan, sehingga kami dengan Tuhan sehati, kami dengan Tuhan seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, ampuni kami kalau kami masih belum mencapai level ini. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kami, menyemangati kami, membawa kami untuk kami bisa semakin maju sebagai anak-anak remaja Kristen. Kami ingin bertumbuh lebih dan lebih lagi. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang adik-adik angkat tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat Tuhan Yesus. Saya anak-anak Teens sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Allah Roh Kudus, sehingga engkau tidak kelaparan kekurangan, engkau dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Engkau diberi hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga engkau tidak salah dalam mengambil keputusan. Engkau bisa membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Engkau juga tidak berdosa. Dan engkau diberikan berkat Tuhan, supaya engkau bisa diberikan kesabaran, hati yang memaafkan, hati yang bersih, hati yang mengampuni, penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Adik-adik juga diberi kesabaran menanti janji-janji Tuhan. Mungkin doamu, masalah belum selesai, tapi adik-adik tetap sabar, tetap tabah, dan tetap menyembah Tuhan. Diberkatilah adik-adik supaya adik-adik bisa melihat mujizat, keajaiban, kuasa Tuhan, otoritas Allah bekerja dalam hidupmu. Sehingga engkau melihat ada kuasa Tuhan yang mampu membuat adik-adik melakukan perkara yang besar. Adik-adik diberkati dengan damai sejahteranya, sehingga adik-adik tenang, tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri. Karena ada Tuhan Yesus Allah Immanuel yang bersama kita, memegang tanganmu, berjalan bersamamu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. My choice is my destiny.